Anda pernah nggak sih merasa berdiri di depan sebuah tantangan besar? Mungkin pengen nulis novel yang udah lama kepikiran, atau lari maraton pertama kali, atau bahkan cuma pengen konsisten belajar bahasa baru gitu. Kita semua kan punya ya mimpi-mimpi besar gitu. Tapi seringkali langkah pertamanya itu terasa berat banget, wah intimidating gitu. Karena usaha dan disiplinnya kayaknya gede banget. Nah pertanyaannya gimana caranya biar impian itu jadi nyata? Wah, pertanyaan bagus itu. Hari ini nih kita bakal coba gali pemikiran seorang filsuf abad ke-19 yang mungkin nggak langsung kepikiran kalau ngomongin produktivitas ya, Arthur Schopenhauer. Tapi ternyata, seperti yang diulas menarik banget di bab 14 buku The Happiness Files, ini sumber utama kita, wawasan Schopenhauer soal meraih hal besar itu relevan banget loh. Praktis dan bahkan sejalan sama temuan ilmu sosial modern. Kita bakal fokus ke esainya, hubungan kita dengan diri sendiri. Oke. Ini kedengarannya bakal menarik nih. Jadi, misi kita dalam penelusuran mendalam kali ini apa ya? Kita mau coba pahami 3 aturan kunci dari Schopenhauer. Yang diulas di bab itu tadi, yang bisa Anda pakai nih buat ngasih dorongan super gitulah untuk meraih hal besar versi Anda sendiri. Yuk, kita bedah bareng inti dari bab 14 ini. Ya, sebelum ke aturan-aturannya, mungkin penting sedikit tahu konteksnya ya. Schopenhauer kan memang terkenal sama karya filosofisnya yang monumental, bisa dibilang berat lah ya, kayak dunia sebagai kehendak dan representasi. Tapi yang sering dilupain, dan ini ditekankan di sumber kita, dia itu juga tertarik banget sama penerapan filsafat buat kehidupan sehari-hari. Dia bukan cuma mikir abstrak aja. Dia sendiri juga bergulat sama proyek nulis besar bertahun-tahun, jadi paham banget lah tantangan psikologisnya. Dia pengen nunjukin filsafat itu bisa jadi panduan hidup yang nyata. Nah, dan ada satu gagasan menarik tuh di awal bab itu yang rasanya manusiawi banget ya. Schopenhauer atau setidaknya interpretasi penulis buku ini kayaknya bilang kalau kita sering tertarik sama tantangan besar itu bukan karena gampang, tapi justru karena sulit. Ada semacam kepuasan dari dalam gitu. Pemenuhan makna pas kita berhasil naklukin sesuatu yang butuh usaha keras. Kayak bukti kapasitas diri gitu ya. Ingat nggak kutipan JFK soal ke bulan? Kita pilih ke bulan bukan karena mudah, tapi karena sulit. Ada sesuatu di situ ya. Tepat sekali. Dorongan buat ngatasin kesulitan itu kayaknya emang bagian dari sifat manusia yang pengen nguji batas kemampuannya gitu. Nah, dari pemahaman ini, Schopenhauer, seperti dijelasin di bab 14, nawarin aturan praktis pertamanya. Sip, kita masuk aturan pertama nih. Disebutkan kalau aturan nomor 1 itu pertahankan gambaran keseluruhan dalam pikiran Anda. Schopenhauer pakai analogi yang visual banget. Seorang tukang batu. Coba Anda bayangin tukang batu ini. Tiap hari dia datang, pasang bata demi bata. Tapi dia nggak pernah benar-benar lihat atau paham rancangan utuh bangunan yang lagi dia kerjain. Jadinya kerjaannya kayak potongan-potongan aja. Mungkin bosenin, kurang berarti gitu. Hidup kita itu baru benar-benar nunjukin karakter dan kapasitas sejatinya kalau kita lihat sebagai satu kesatuan yang nyambung, bukan sekedar rangkaian hari atau tugas lepasan. Jadi dalam konteks proyek besar, Anda mau itu buku, bisnis, atau belajar skill baru, aturan ini artinya secara aktif ngebayangin hasil akhirnya. Visualisasikan katedral yang lagi Anda bangun, bahkan pas lagi fokus masang satu batu bata hari ini. Ini bukan cuma ngayal ya, tapi strategi buat jaga motivasi dan dapat kepuasan lebih dari prosesnya. Dan ini bukan cuma filsafat jadul aja kan ya. Di bab 14 itu disebut juga ada dukungan dari sains modern. Betul sekali. Buku The Happiness Files itu ngutip studi menarik tahun 2020. Jadi, di eksperimen ini, sekelompok mahasiswa diminta nentuin target nilai spesifik buat keseluruhan semester. Jadi tujuan besar jangka panjang gitu. Kelompok lain nggak? Hasilnya, ternyata mahasiswa yang nentuin tujuan besar di awal semester itu, kinerja akademisnya secara signifikan lebih bagus. Ini nunjukin kalau punya visi atau gambaran besar yang jelas, itu beneran memicu usaha lebih keras dan hasil lebih baik. Jadi, mengkonfirmasi intuisinya Schopenhauer secara empiris gitu. Oke, secara teori sih masuk akal banget. Tapi gimana cara praktisnya ya? Di tengah rutinitas harian yang seringnya kan em, kacau balau gitu. Apa Schopenhauer atau setidaknya interpretasi di sumber kita ngasih langkah konkret
Ada. Bab 14 ngasih saran praktis yang diadaptasi dari pemikiran Schopenhauer. Coba deh gini, setiap pagi sebelumnya nemplung ke kesibukan hari itu, luangin waktu bentar aja, 1 atau 2 menit. Pejamin mata, bayangin tujuan besar Anda. Novel selesai, garis finish maraton, presentasi bisnis sukses, rasain keinginan kuat Anda buat mencapainya. Terus, bikin komitmen sadar buat jalanin hari ini selaras mungkin sama tujuan besar itu. Terus, kalau udah di ujung hari gimana? Nah, di malam hari, lakukan refleksi singkat. Coba tinjau sebentar hari Anda. Di bagian mana Anda berhasil maju, di mana mungkin agak melenceng sedikit. Jangan ngejas diri sendiri ya, tapi pakai kesadaran ini buat bikin resolusi kecil dan spesifik buat perbaikan besok. Kayak bangun siklus harian gitu, visi jangka panjang di pagi, aksi fokus seharian, refleksi dan penyesuaian di malam hari. Semacam ritme buat jaga momentum lah. Menarik. Visi besar jadi kompas harian. Nah, aturan kedua yang dibahas di sumber kita ini kedengerannya agak paradoks ya setelah aturan pertama. Jaga proporsi yang pas antara mikirin masa kini sama masa depan. Schopenhauer kayaknya ngingetin kita jangan terlalu fokus sama hasil akhir di masa depan itu. Kalau kita nggak hadir penuh di momen sekarang, fokus bisa buyar, kemajuan nyata jadi lambat, dan nah ini nih yang sering kita malah nunda-nunda kerjaan penting gitu. Gimana nih nyambungnya sama aturan pertama? Mendahului zamannya gitu. Sumber kita nyatet ketertarikannya sama filsafat dan spiritualitas timur, bahkan dia pernah nyebut dirinya Buddhis jauh sebelum konsep mindfulness atau kesadaran penuh jadi populer di barat kayak sekarang. Peringatannya biar nggak terlalu terbang ke masa depan itu, ya inti dari praktek mindfulness, hadir sepenuhnya pada apa yang lagi terjadi sekarang. Dan lagi-lagi, ada dukungan ilmiah modern buat ide ini ya? Tentu saja, bab 14 menyoroti beberapa penelitian. Misalnya, studi nunjukin kalau latihan mindfulness itu secara signifikan bisa ngurangin kecenderungan nunda-nunda. Kenapa? Karena mindfulness bantu kita ngelola emosi nggak nyaman yang sering bikin nunda, kayak takut gagal atau bosen. Penelitian lain nunjukin, mindfulness bisa ningkatin produktivitas kerja karena bantu kita fokus ke tugas di depan mata, bukan keganggu pikiran soal kemarin atau besok. Selain itu ya, hadir di saat ini itu bantu kita hindari jebakan psikologis yang disebut kekeliruan saat tiba atau arrival fallacy. Ini disinggung juga di sumber kita. Itu tuh keyakinan keliru kalau nanti kalau saya udah capai X, misal nerbitin buku, dapat promosi, pasti saya bahagia selamanya. Kenyataannya kan, kebahagiaan itu seringnya lebih banyak ditemuin di proses perjalanannya, di tantangan, belajar, kemajuan kecil sehari-hari, daripada cuma di titik tujuan akhir. Terlalu fokus ke garis finish, bikin kita kelewatan pemandangan indah sepanjang jalan gitu. Oke, jadi keseimbangannya itu. Pakai visi besar buat inspirasi pagi, tapi abis itu fokusin energi ke tindakan hari ini. Cara praktisnya gimana? Biar nggak kejebak ngelamun soal masa depan atau malah nyesel soal masa lalu. Sumber kita ngutip saran dari Dale Carnegie, penulis buku How to Win Friends and Influence People yang relevan banget di sini. Hiduplah dalam kompartemen kedap hari, daytime compartments. Artinya, setelah Anda segarkan visi besar di pagi hari, langsung tarik fokus Anda kembali ke hari ini. Bikin daftar tugas yang realistis buat hari ini. Pecah langkah besar jadi tugas-tugas kecil yang bisa dikelola. Terus curahin perhatian penuh ke tugas yang lagi Anda kerjain sekarang. Pas pikiran mulai melayang ke nanti atau kemarin, pelan-pelan tarik lagi ke saat ini. Ya, butuh latihan sih ini. Kompartemen kedap hari. Suka saya istilah itu. Kedengerannya kayak cara buat ngelola cemas juga ya. Nah, ini bawa kita ke aturan ketiga dari Schopenhauer yang dibahas di buku The Happiness Files. Batasi pandangan Anda. Atau lebih tepatnya, batasi cakrawala pandang kita pas ngerjain proyek. Schopenhauer nulis kira-kira, kita bahagia sebanding dengan terbatasnya jangkauan pandangan kita. Makin luas batasannya, makin banyak titik kontak dengan dunia, makin banyak juga keinginan dan kecemasan kita. Ini kok rasanya agak lawan arus ya, di dunia yang nyuruh kita terus nyambung dan tahu segalanya. Nah, justru di situ relevansinya yang luar biasa di zaman sekarang. Schopenhauer, seabad lebih lalu, kayaknya udah antisipasi masalah information overload. Apa coba contoh paling nyata dari cakrawala pandang yang terlalu luas sekarang? Ya jelas, internet dan media sosial yang nggak ada habisnya nyodorin info, notif, distraksi, yang seringnya sama sekali nggak relevan sama proyek besar yang lagi pengen kita selesaikan. Benar banget.
Susah banget rasanya fokus ke satu hal mendalam kalau ada banyak kilauan lain narik perhatian kita. Gimana caranya jaga fokus ke katedral kita kalau HP bunyi terus sama berita terbaru atau update status teman? Ini ngangkat pertanyaan krusial yang dibahas sumber kita. Gimana kita bisa melindungi fokus kita di tengah badai informasi ini? Schopenhauer benar, dan riset modern konfirmasi, paparan informasi berlebihan dan nggak relevan itu bisa nurunin kesejahteraan psikologis dan jelas ngancurin produktivitas kita buat tugas yang butuh konsentrasi dalam. Seringnya pas kita lagi pengen nunda-nunda, pelarian termudah ya ke distraksi digital ini. Ini tantangan nyata, apalagi kalau kerjaan Anda memang harus di depan layar komputer yang nyambung ke hutan belantara distraksi itu. Jadi, gimana caranya kita bisa membatasi pandangan ini secara praktis, tanpa ngerasa terisolasi atau ketinggalan info penting? Apa saran dari buku ini? Buku The Happiness Files menginterpretasikan nasihat Schopenhauer sebagai tindakan sadar buat memblokir kebisingan. Analoginya kayak belajar nyetir mobil. Anda perlu situational awareness, sesekali lihat spion, waspada lingkungan sekitar, tapi Anda nggak boleh terus-terusan noleh kemana-mana, atau lebih parah, bales chat sambil nyetir. Bahaya dan nggak efektif itu. Oke. Analogi bagus. Jadi terapin itu ke proyek kita gitu. Tepat. Terapkan filter mental. Secara sadar tanya diri sendiri. Info ini relevan nggak ya? Bantu saya capai tujuan besar saya sekarang nggak? Kalau nggak, latih diri buat ngabaikannya setidaknya sementara. Atur diet informasi Anda. Mungkin dengan jadwalin waktu khusus di luar jam kerja fokus Anda buat cek email pribadi, berita atau medsos. Jangan biarin aktivitas ini nyebar dan makan waktu berharga yang harusnya buat bangun katedral Anda. Ini soal disiplin milih fokus sih. Jadi, kuncinya selektivitas yang disengaja ya. Milih apa yang nggak perlu diperhatiin, itu sama pentingnya sama milih apa yang perlu diperhatiin. Persis. Dan kalau kita coba rangkai ketiga aturan ini, lihat gambaran besar, hadir di saat ini, dan batasi pandangan, mungkin awalnya kayak ada ketegangan atau paradoks gitu ya. Gimana bisa kita lihat gambaran besar sekaligus fokus di saat ini? Gimana bisa fokus ke proyek sambil membatasi pandangan dari dunia luar? Nah, iya, itu pertanyaan yang muncul di kepala saya. Apa ini bukan instruksi yang malah tabrakan? Sebenarnya enggak. Kalau kita lihat lebih dalam, seperti yang disarankan di bab 14, ini bukan kontradiksi, tapi resep buat keseimbangan dinamis. Ini undangan buat hidup dan kerja dengan cara yang lebih nyambung dan bertujuan. Ketiga aturan ini justru saling dukung, bukan saling meniadakan. Bisa dijelasin dikit nggak gimana ketiganya saling dukung? Tentu. Aturan pertama, gambaran besar itu ngasih Anda arah dan motivasi jangka panjang. Kenapanya Anda lakuin ini? Tanpa ini, kerjaan harian bisa kerasa sia-sia kan? Aturan kedua, hadir di saat ini, mastiin Anda beneran ngerjain kerjaan itu, bikin kemajuan nyata hari ini, dan nemuin kepuasan di prosesnya, bukan cuma nunggu bahagia di garis finish. Aturan ketiga, membatasi pandangan, itu ngelindungin fokus Anda dari gangguan, memungkinkan Anda buat benar-benar nerapin aturan kedua secara efektif. Jadi Anda pakai visi besar sebagai kompas, aturan 1. Terus Anda fokus ngayuh perahu hari ini, aturan 2, sambil mastiin nggak keganggu ombak atau pemandangan lain yang nggak relevan, aturan 3. Wah, suka saya penjelasannya. Jadi, balik ke analogi katedral tadi. Anda bayangin megahnya katedral yang mau dibangun, gambaran besar. Terus Anda curahin semua perhatian ke kualitas dan presisi pasang bata di tangan Anda hari ini, saat ini. Sambil secara sadar ngebaikan berisiknya proyek sebelah atau notif yang penting di HP. Membatasi pandangan. Ini soalnya twin visi, aksi, dan fokus ya. Tepat sekali. Sebuah tarian yang harmonis gitu antara jangka panjang dan jangka pendek, antara visi dan eksekusi, antara keterlibatan dan perlindungan fokus. Oke. Ini benar-benar ngasih kerangka kerja yang kuat sih. Coba kita rangkum yuk, intisari dari penelusuran kita soal bab 14 buku The Happiness Files ini. Jadi, buat naklukin tantangan besar dan raih tujuan ambisius, kita bisa pinjam kebijaksanaan Arthur Schopenhauer yang ternyata praktis banget dan didukung sains modern. Ada 3 aturan utama. Pertama, jangan pernah lupa gambaran besarnya. Visualisasiin tujuan akhir Anda secara teratur biar api motivasi tetap nyala. Kedua, setelah nyegerin visi besar, langsung balik dan hiduplah sepenuhnya di saat ini. Fokusin energi Anda ke kemajuan yang bisa Anda bikin hari ini. Praktekan mindfulness buat lawan nunda-nunda dan nikmatin prosesnya. Dan yang ketiga, secara sadar batasi cakrawala pandang Anda.
Lindungi fokus Anda dari banjir informasi dan distraksi yang nggak relevan. Belajar buat blokir kebisingan biar Anda bisa kerja mendalam pada apa yang beneran penting. Atau waktu, tapi ragu sama diri sendiri. Sumber kita nyeritain anekdot soal seorang intelektual brilian yang udah nulis ratusan artikel jurnal tapi nggak pernah nulis satu buku pun. Pas ditanya kenapa, dia jawab dengan sedikit nyesal, dulu sekali saya ngimpulin kalau saya emang bukan tipe orang yang nulis buku. Nah, penulis buku The Happiness Files berpendapat kalau kesimpulan itu mungkin keliru buat si intelektual. Dan itu juga nggak harus jadi kenyataan buat Anda. Nasihat Schopenhauer ini bukan cuma teori loh, ini alat praktis buat bongkar keraguan diri dan mulai membangun. Jadi, sekarang pertanyaannya balik lagi ke Anda nih. Apa artinya semua ini buat Anda secara pribadi? Coba deh, luangin waktu bentar buat ngerenung. Ada nggak satu hal besar, proyek, tujuan, impian, yang selama ini Anda simpan aja di kepala? Mungkin ketunda karena ngerasa nggak mampu, nggak cukup disiplin, atau nggak tahu mulai dari mana. Gimana kalau hari ini atau besok pagi, Anda coba terapin satu aja dari aturan Schopenhauer ini? Mungkin cuma luangin 2 menit buat visualisasi hasil akhirnya. Atau mungkin komitmen buat fokus ke satu tugas kecil selama 30 menit tanpa gangguan sama sekali. Mungkinkah langkah kecil yang terinspirasi filsuf abad ke-19 ini bisa jadi percikan yang Anda butuhin buat akhirnya mulai perjalanan besar Anda? Nah, itu sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.